Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang begitu setia untuk mengikuti acara ini setiap hari, yang juga dipandu oleh para pemimpin-pemimpin Bible Study yang menolong kita untuk belajar dan juga bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Saya percaya sahabat sekalian, semakin kita diberkati dengan pengertian pemahaman kita pasal demi pasal dari firman yang kita baca. Bahkan juga pada hari ini kita membahas Mazmur 47, sebuah mazmur pujian tentang Allah yang memerintah sebagai raja di atas seluruh bumi. Tapi sebelumnya, mari saya ingin mengajak kita semua pada hari ini untuk menyembah, membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Lewat pujian pengagungan, Yesus Kristus Tuhan, penguasa alam semesta ini. Dialah layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Roh Kudus-Mu yang hari ini menolong kami untuk mendekat ke dalam hadirat-Mu dan mendapatkan pemahaman akan firman-Mu. Oh, terpujilah Engkau. Mari saudara sekalian, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Mulialah nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Allah Raja semesta alam. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah
Engkau Allah telah naik, diiringi sorak-sorak dan tembik sorak dari orang yang telah Engkau tebus. Tuhan, Engkau naik ke tempat pengagungan-Mu, tempat dimuliakan dengan iringan, bunyi sangkakala, bunyi musik. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat dimuliakan, memerintah atas segala bangsa-bangsa. Kami bersyukur Bapa pada saat ini menyembah Allah yang hebat, dahsyat, kuat, tapi juga pengasih dan pembela kami. Dan biarlah pada hari ini Roh-Mu menyatakan kepada kami betapa Engkau satu-satunya harapan yang tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, karena kita belajar firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan alat tulis kita dan juga melihat Alkitab kita. Kalau mungkin sahabat ingin mencatat dengan buku catatan, karena kita akan melihat bagian-bagian firman ini, lalu kita akan menemukan pemahamannya, relevansinya, serta aplikasinya kepada kita. Mazmur 47 dikategorikan sebagai mazmur pujian. Jadi jenis mazmur ini adalah mazmur pujian. Kenapa disebut mazmur pujian? Apa ciri-ciri sebuah mazmur pujian? Mazmur pujian biasanya dimulai dengan ajakan atau sebuah pujian kepada Allah. Contohnya misalnya haleluya. Nah itu kalau misalnya dimulai dengan kata haleluya, udah pasti itu mazmur adalah mazmur pujian. Atau yang kedua, satu ajakan untuk misalnya bermazmurlah bagi Tuhan. Atau elu-elukanlah Tuhan, atau bertempik soraklah kepada Tuhan. Itu ciri pertama adalah sebuah pujian atau ajakan untuk memuji, bersorak dengan kemenangan. Lalu kemudian ciri keduanya akan selalu diikuti dengan alasan kenapa kita melakukannya. Kenapa kita mengatakan pujilah Yahweh atau bertempik soraklah. Karena Anda akan menemukan nanti kata sebab. Ya, sebab itu menunjukkan dasar atau alasan kita memuji Tuhan. Alasan pemazmur mengajak pendengarnya atau pembacanya untuk memuji, mengelu-elukan. Dan kemudian isi daripada pujian itu adalah biasanya perkara-perkara hebat yang Tuhan kerjakan kepada umatnya atau kepada bangsa-bangsa atau kepada musuh-musuh dari umat Tuhan. Dan nanti biasanya terakhir diangkat lagi dengan pujian tentang Tuhan yang perkasa itu. Nah kalau kita melihat Mazmur 47 sebagaimana sebuah puisi atau lagu terdiri dari 2 bait atau stanza. Tetapi polanya sama. Coba kita lihat ayat 2. Ayat 2 merupakan ajakan memuji Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi itu pembukanya, ajakannya. Lalu ayat ketiga itu alasan kita mengeluh-elukan. Kenapa segala bangsa harus mengeluh-elukan Allah? Dikatakan sebab. Nah itu ya, sebab. Dahsyatlah Tuhan atau Yahweh yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Lalu ayat 4 dan 5 merupakan isi, konten daripada pujian itu. Yaitu Tuhan yang menaklukkan bangsa-bangsa dan memperhatikan bangsa Israel. Lalu ayat yang ke-6 ditutup dengan Tuhan naik, diiringi sorak-sorai, lalu kemudian Tuhan ditinggikan. Nah bait yang kedua kita melihat ayat yang ke-7. Alasan memuji adalah, alasannya kita untuk ajakannya dulu. Ajakan memuji adalah bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah. Nah ini menarik sekali. Ada 4 kali sebuah ajakan perintah kepada kita. Bermazmurlah. Lalu ayat yang ke-8, alasan kenapa kita harus bermazmur.
yaitu Allah adalah Raja seluruh bumi. Ayat 9 dan 10a isinya, yaitu di mana dia memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Lalu ayat 10b sampai c, Allah dimuliakan kembali. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Ajakan dalam bait 1 itu fokusnya pada sorak-sorai, pada tepuk tangan, suara kemeriahan. Sedangkan bait kedua di ayat yang ke-7 itu menekankan kepada bermazmur. Bermazmur di sini menekankan pada aspek musik. Jadi kalau terjemahan aslinya sebenarnya buatlah musik, make music, nyanyikanlah, mainkanlah alat-alat musik itu. Itu sebabnya kalau kita bermazmur, kalau kita beribadah, kenapa ada alat musik dan kenapa ada berjenis-jenis alat musik? Kan itu bagian dari sebuah ibadah perayaan. Nah, kedua mazmur ini atau kedua bait ini mengungkapkan bahwa tema utamanya Yahweh adalah Raja yang memerintah atas seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu sebabnya dijadikan judul, karena itu adalah tema daripada mazmur ini. Tetapi kalau kita melihat fokus atau konsentrasi di bait pertama itu, fokusnya adalah Allah bertindak untuk bangsa Israel. Kenapa? Nanti kita lihat, kemarin kita belajar di dalam Mazmur 46, di mana Israel sedang dikepung pada waktu itu oleh bangsa-bangsa. Dan bagaimana mereka juga melihat Yerusalem itu menjadi tempat yang begitu berharga sedang terancam. Tetapi di situ ada hadirat Tuhan. Jadi bait pertama ini menekankan bahwa Tuhan pada akhirnya menaklukkan bangsa di bawah kuasa orang Israel. Dan memilihkan kepada bangsa Israel tetap tanah pusaka mereka. Sedangkan bait kedua, fokus pujiannya adalah tindakan Allah atau Yahweh atas bangsa-bangsa. Tetapi kesamaannya lagi adalah pada bagian terakhir dari kedua bait itu selalu diakhiri dengan Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, Allah diangkat ke tempat yang tinggi. Nah, sama seperti Mazmur 46, Mazmur ini merayakan karya kemenangan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dan pola ini terlihat dari mulai pemerintahan Yosua hingga Daud. Jadi sebenarnya ya, Mazmur 47 ini sudah kelihatan sering dinyanyikan atau sering diungkapkan dari mulai pemerintahan Yosua ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa sampai Daud ketika mereka menang perang. Dan kalau kita lihat kalau Mazmur 46 itu Tuhan adalah pelindung Israel dan Yerusalem, Mazmur 47 menunjukkan Allah membebaskan bangsa Israel dan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah, pujian dan pengagungan, penyembahan dalam bangsa Israel itu selalu terkait dengan perbuatan-perbuatan atau karya-karya Yahweh dalam kejadian kehidupan perjalanan bangsa itu, baik secara politik, baik secara sosial, baik secara keagamaan. Dan bagaimana bangsa Israel di tengah-tengah bangsa lain. Kita tahu bahwa pada perjanjian lama, bangsa Israel itu dikepung oleh seluruh bangsa-bangsa yang membenci mereka. Sebenarnya sampai sekarang juga sama. Negara Israel itu dikepung oleh bangsa-bangsa yang bermusuhan dengan mereka. Sehingga tindakan kemenangan atau hasil kemenangan itu tidak bisa terlepas dari karya dan intervensi Allah kepada mereka. Itu sebabnya ungkapan hasil kemenangan itu adalah pujian, pengagungan. Dan hal yang sama kepada kita sekarang orang percaya, bahwa kita memuji, alasan kita memuji Tuhan itu karena kita mengagungkan, deklarasikan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yang Tuhan kerjakan baik kepada kita pribadi, kepada komunitas, kepada kota, atau bahkan kepada bangsa kita dan bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, setiap perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari karya atau aksi campur tangan Allah ke dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan
Allah bekerja kepada bangsa yang kelihatannya mereka tidak menyembah Tuhan sama sekali, tidak menyembah Yahweh. Tetap Allah bekerja untuk membuat mereka sadar ada yang lebih tinggi daripada kepercayaan mereka. Ada dua hal penting yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Pertama, Allah memerintah dan menyatukan kembali. Sejak dunia jatuh ke dalam dosa, maka kita tahu bahwa dosa itulah penyebab perpecahan, perceraian, permusuhan satu sama lain. Kesatuan itu dirobek, dikhianati, dan akhirnya terjadi perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Tetapi walaupun keadaan itu sepertinya begitu masif, Tuhan Allah tetap memerintah. Dia adalah raja. Dia memerintah, reign. Dia memerintah. Dan sebenarnya Tuhan telah memerintah dan sedang memerintah saat ini dan akan memerintah kembali. Dengan kata lain, setiap keadaan-keadaan waktu kita ini, pemerintahan Allah itu tidak pernah terlepas. Allah tidak pernah lalai mengendalikan keadaan. Nah, walaupun keadaan politik dunia atau bangsa-bangsa itu sering dihantui dengan perang, kebencian, kita harus tetap berpegang pada kebenaran bahwa Allah memerintah sebagai raja. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Walaupun mereka mungkin tidak mengakui, tetapi tetap Allah itu kayak overrule, kayak override, kayak dia menguasai walaupun mereka tidak percaya, tetapi Allah yang ada di atasnya. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Jadi dia lebih tinggi daripada semuanya. Dengan kata lain, tidak ada satupun tindakan bangsa-bangsa itu yang terluput dari pandangan dan pengawasan Allah. Hal yang kedua, bukan saja Allah itu menyatukan kembali, tetapi yang kedua kita belajar akan komitmen terhadap unity, terhadap kesatuan, dan komitmen untuk memuji Tuhan. Pemazmur memanggil seluruh bangsa untuk memuji dan bermazmur bagi Allah. Jadi kita melihat di sini seluruh bangsa kan berarti terdiri dari berbagai macam bahasa, ras, suku, kaum. Tetapi coba kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 12. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Perhatikan, dari segala bangsa dan segala suku dan segala kaum dan segala bahasa. Jadi saya tambahkan itu ya, segala lalu dijelaskan bangsa, suku, kaum, bahasa. Semua yang ada yang pernah ada di muka bumi ini berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kita tahu bahwa ini adalah gambaran mengeluh-elukan raja. Tindakan mengeluh-elukan raja, dan jubah putih memperlihatkan bagaimana orang-orang yang telah ditebus dan para imam-imam yang mengalami kesucian dan pengudusan. Dan dengan suara nyaring, perhatikan baik-baik, suara nyaring berarti mereka membuat pujian, nyanyian, sorakan, pengagungan. Mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Lalu semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara lihat di sini, ini alasan kenapa kita tersungkur. Bukan saja segala bangsa yang telah ditebus, tapi juga makhluk-makhluk sorgawi. Para malaikat, para tua-tua, para makhluk yang menjadi makhluk sorgawi itu menyembah Allah dan Yesus Kristus.
Apa yang kita bisa lihat di sini? Sebagai gereja Yesus Kristus yang ada di bumi saat ini, kita menjadi tempat dan pola showroom. Orang harus bisa melihat di gereja bagaimana pemerintahan Allah untuk menyatukan, ada unity dan ada harmoni, serta kesatuan dari berbagai macam suku, kaum, bahasa. Jadi gereja nggak terdiri dari satu kelompok suku saja, kelompok ras. Enggak. Dari segala macam, gereja menjadi tempat berkumpulnya karena cuma satu alasan kita disatukan, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya yang telah menyucikan kita, menjadikan kita putih seperti salju. Lalu kemudian itu alasan kita mengatakan seperti ketika orang-orang Israel menyambut Yesus, Hosana, Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Mengeluh-elukan Tuhan. Dan saya percaya bahwa inilah yang menyatukan kita. Salah satunya adalah yang sekarang ini akan terus kita bangun. Komitmen kita adalah komitmen pujian, komitmen penyembahan. Jadi kita bukan cuma melihat, oh kita telah dimenangkan, dibebaskan oleh Allah dari segala kuasa kegelapan. Tetapi kita juga dipanggil untuk mengeluh-elukan, memuji, mendeklarasikan Tuhan di atas segala bangsa. Kalau Mazmur 46, ujungnya disebutkan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan yang memerintah atas segala bangsa dan ditinggikan di bumi. Dan ayat pasal 47 menjelaskan kembali bagaimana Allah itu memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Seorang sarjana Alkitab bernama Gerald Wilson memberikan pemahaman bahwa bertepuk tangan di dalam ayat 2 ini atau di dalam konteks Mazmur merupakan sebuah bentuk persetujuan. Jadi kalau kita sekarang, jadi kalau mereka misalnya ada sebuah pernyataan, Tuhan Allah kita dahsyat, mereka tepuk tangan, artinya setuju. Kalau mereka nggak ngomong amin, mereka cuma tepuk tangan. Tetapi kalau kita sekarang nggak kan, kalau kita setuju atas sebuah term atau condition, kita salaman. Artinya saya setuju dengan pernyataan Anda atau kesepakatan kita. Di sini dikatakan ayo semuanya harus setuju. Wah, luar biasa ya. Harus setuju. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Tuhan Yesus Kristus sebagai nama keselamatan. Kita bertepuk tangan. Kita harus setuju. Semua bangsa mau suka nggak suka mereka. Pada akhirnya di dalam Filipi dikatakan semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Apa yang mereka akui? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Harus setuju. Mau nggak mau. Karena Yesus datang nanti. Semua bangsa tidak bisa punya alasan untuk tidak setuju. Bahwa dialah yang memerintah. Sekarang dengan segala macam budaya untuk membuat Yesus sepertinya cuma terpinggirkan. Dia bukan satu-satunya jalan. Dia hanya salah satu pilihan jalan. Dia salah satu saja sumber kebenaran. Dunia sekarang dengan postmodern berusaha menyingkirkan akan otoritas yang terutama dari Allah. Tetapi hari ini mari gereja Tuhan, kita ini adalah showroom, showcase untuk memperlihatkan pertama akan reunifikasi, penyatuan kembali orang-orang yang telah tercerai-berai. Seluruh bangsa disatukan oleh karena berita Injil. Mereka yang telah percaya kepada berita Injil. Mereka yang menjadi murid Kristus. Lalu kemudian disatukan untuk punya komitmen menyembah, memuji, meninggikan Allah kita. Dan saya percaya bahwa Mazmur ini akan mengingatkan kita terus secara pribadi kepada setiap kita yang pada hari ini belajar firman. Kapanpun saudara
sedang mengalami kondisi patah semangat, kondisi yang begitu lemah, bahkan terpuruk, kita masih bisa menemukan sukacita, pengharapan untuk kita tidak menyerah. Karena pada kenyataannya, saudara sekalian, Yesus Kristus telah mengalahkan musuh-musuhnya. Dan nanti di perang Armageddon, di dalam perang terakhir, dia turun bersama kita gerejanya, menghancurkan semua kuasa itu dan memerintah dalam kerajaan damainya. Bahkan setelah itu, walaupun si ular naga itu dibebaskan dari 1000 tahun pengukungannya, menyesatkan, terjadi lagi peperangan, Yesus kembali menang bersama dengan malaikat, bersama dengan gerejanya, dan membawa setiap orang naik untuk memerintah di dalam kekekalan. Jadi pada hari ini, jangan menyerah. Lihat selalu akhir daripada perjuangan kita. Kitab Wahyu selalu menuliskan kepada gerejanya, barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Coba, bila kita nonton sebuah film action, di mana pemeran utamanya itu mengalami begitu banyak, orang bilang derita tiada akhir. Dari satu kondisi kepada kondisi lain, kok kayaknya kita bikinnya jadi sport jantung, istilah kita. Tapi, bila kita misalnya sudah baca akhir daripada cerita itu, misalnya kita baca dari tulisan aslinya, cerita aslinya, yang kemudian difilmkan, kita baca, oh udah menang. Oh ternyata dia nggak mati. Oh ternyata dia menguasai keadaan. Maka kita tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, walaupun bola balik seperti kayak naik roller coaster gitu. Kita tenang-tenang aja. Karena di ujungnya kita tahu nasib daripada pemeran utama itu. Tapi kalau kita nggak tahu, nah itu jadi repot kita. Alkitab mengatakan kita sudah diberitahu bagaimana nasib dari orang fasik, bagaimana nasib akhir dari orang benar. Kenapa kita mesti panik? Why people panic? Sederhana, karena mereka nggak tahu. Kurang pengetahuan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk mempelajari firman, memahami firman itu. Kalau kita tahu, kita nggak perlu takut untuk menghadapi keadaan. Paulus di tengah-tengah kesulitan yang begitu banyak, dia selalu punya jalan untuk menjawab. Karena Alkitab berkata, Roh Kudus mengajarkan kita apa yang harus kita katakan. Jadi, kalau kita menerima firman, kita baca firman, kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, maka ketika kita mengalami keadaan sulit, Roh Kudus akan mengangkat kebenaran-kebenaran itu dan menyimpulkan itu, menyampaikan itu kepada kita, menerangi pikiran kita, memberikan kepada kita pencerahan. Lalu kita diberikan jalan keluar. Jadi kita nggak perlu panik. Tetapi kepada mereka yang tidak tahu firman, ya jadi panik pasti. Saya mau mengajak kita semua. Fasilitas yang kita pakai sekarang ini, kesempatan di mana kita belajar firman setiap hari. Dan bukan cuma baca, kita diajar bagaimana memahaminya, pasal demi pasal. John Calvin mengatakan, iman kita itu bukan didasarkan kepada ketidaktahuan, tetapi kepada pengetahuan firman akan Allah dan kehendak ilahinya. Jadi bagaimana kita hidup dan berjalan dengan firman Tuhan sederhana. Tuhan sudah mengatakan bangun imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Yaitu apa? Firman Tuhan. Doktrin kebenaran. Bukan apa yang dunia katakan. Sehingga dengan begitu kita dengan yakin bisa mengatakan Tuhan Allah adalah Raja yang memerintah seluruh bumi. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur Engkau menang. Engkau memerintah.
Engkau berkuasa bukan hanya atas keadaan, tetapi atas waktu kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Atas segala bangsa, atas segala perjalanan peradaban manusia. Dan kami tahu, lewat kebenaran ini kami tidak lagi perlu panik melihat keadaan dan mendengar deru-deru perang. Karena Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot, yang memerintah dan menjadi Raja. Kristus, terima kasih untuk kemenangan-Mu. Dan bukan hanya kemenangan atas kuasa dosa dan kegelapan, tapi juga kemenangan mengatur perjalanan bangsa-bangsa untuk mengakui. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.